kembali antara saksi dan terdakwa pada tanggal 3 bulan 11 tahun 2024 pukul 22.26, di mana saksi mengatakan ini orangnya kayak apa sih. Kemudian terdakwa mengatakan untuk dicek ibu yang pernah masalahnya ibu sambil nyanyi kering, kulit dan abu-abu. Yang ditanyakan oleh jaksa adalah maksud dan tujuan saksi bertanya ini orangnya kayak apa sih? Apa sih? Ya. Jadi pada saat itu Doktif ingin mengetahui lebih lanjut karakter seorang RG ini seperti apa, karena Doktif hanya mendengarkan dari teman sejawat. Jadi karakter seorang RG ini memang dia terkenal dengan orang yang cukup benci seperti itu. Jadi Doktif ingin tahu sisi yang lain dari orang yang mengenal dia. Mungkin Doktif mengira seorang kita kan mengenal sosok Reza Gadis seperti itu. Dan beliau itu pada saat live RG pernah bilang sambil menunjukkan cincin dan menyanyi Umi, Umi, Umi seperti itu setelah Doktif mereview produknya dia. Izin yang mulia, karena saksi di sini adalah didatangkan sebagai Dokter Samira, kami meminta agar saksi menyebutkan namanya menjadi Dokter Samira yang mulia. Oke, Dokter Samira betul. Ya, baik, akan sudah selesai. Ya, jadi makanya karena itu Dokter juga ingin tahu seperti apa, apakah kok bisa ya seorang dokter melakukan tindakan meledek seperti itu. Izin kemudian dilanjutkan terhadap hal tersebut, apakah betul bahwa yang dikatakan oleh saksi Reza Gadis itu adalah kepada Dokter Samira? Tahu dari mana kalau itu ditujukan kepada Dokter Samira? Saya menanyakan karena itu apakah itu tujuannya ke saya? Kepada Karena siapa kan saudara saya bertanya? kepada saya menanyakan kepada beberapa teman dan termasuk salah satunya kepada saudara kita misalnya. Sebagai pendapat aja masukan kepada saya. Betul. Dan saya juga menanyakan sebenarnya kepada Pak Arif juga. Kemudian didapati kesimpulan bahwa memang anaknya adalah memang anaknya kreatif. baik. Kami akan lanjutkan mengenai chattingan antara Dokter Samira dengan Dokter Oki Pratama pada tanggal 11 bulan tanggal 3 bulan 11 tahun 2024 pukul 3.42, di mana Dokter Oki mengatakan, Kak, aku lupa kirim yang suntik-suntikan Blavisya itu, aku kirim sekarang. Yang ditanyakan adalah suntik-suntikan apa yang dikirimkan oleh Dokter Oki kepada Dokter Samira? Oke, jadi sebelumnya saya melihat ada yang namanya Glowing Skin Booster, suatu produk Rite Skin yang di-relabeling, jadi diganti dengan menggunakan stiker dari milik Glowing Skin Booster. Nah, itu adalah produk yang sama seperti produk DNA salmon di rumah atau DNA salmon di rumah saja milik dari DRL, Athena Group. Nah, di situ itu ada dua produk yang sama yang berasal dari Rite Skin yang sebenarnya sudah memang dicabut izin edarnya karena ada jarum di situ. Nah, yang saya melihat pada saat pertama kali itu saya melihat penjualan di e-commerce Lazada. Saya melihat sendiri. Pada tahun berapa saksi melihat pertama kali itu? Tahun 2024. 2024. Akhir tahun. Bulan apa masih ingat saksi? Mungkin sekitar bulan Oktober November. Oktober atau November, baik. Betul. Kemudian Di Lazada betul. Terus pada saat itu saya dengar bahwa Dokter Oki juga memiliki barang tersebut. Jadi ya sudah saya bilang ya kapan dan di mana dokter mengetahui bahwa Dokter Oki memiliki produk tersebut? saya lupa melalui chat itu hanya chat saja. Jadi kan karena dokter waktu ketika melakukan review produk, dokter memberi sendiri produknya. Betul. Produk, apakah produk yang diberi dokter dengan produk yang dikirimkan oleh Dokter Oki adalah produk yang sama? Berbeda. Produk yang berbeda. Kemudian akhirnya produk apa saja yang dikirimkan Dokter Oki kepada dokter? Produk Glowing Skin Booster yang berbentuk yang light skin, yang sama seperti daerah salmon yang dicat. Kemudian di sini dikatakan pada chat dari dokter Samira mengatakan itu adik beli tahun 2022 kan, kakak nanti bisa cerita seolah-olah kakak yang beli. Maksud
dari chatting ini apa ya? Saya nggak tahu, saya lupa. Saya menganggap itu ya sebuah chat yang biasa, mungkin nggak bahasa Chat yang biasa. Baik, nanti akan kami perlihatkan di depan majelis ya, supaya saksi ingat. Kemudian dilanjutkan yang mulia. Sebentar mulai ini. Masih ada? Tunggu satu ini. Dilanjutkan terlebih dahulu. Baik, sedikit menambahkan ya saksi Samira ya. Saksi tadi menerangkan bahwa sudah diperkenalkan dengan saksi Reza Davis itu dari DM ya. Bukan melalui Pak Adi. Saya juga nggak tahu ya, saya juga nggak tahu tiba-tiba ada DM dari yang mengaku sebagai seorang Reza Davis. Beberapa kali, tapi dokter pertama tidak pernah membahas. Lebih dulu. Reza Davis. Saya lebih dulu diperkenalkan sama Pak Arif. Tidak. Atau dari DM. Tidak, jadi Pak Arif itu memberi nomornya Doki, memberi nomor Doki ke Reza Davis. Nomor saksi. Nomor saksi itu, nomor tersebut. Ya, ada sendiri. Betul. Kalau dengan terdakwa Nikita Mirzani, lebih dulu mana menang? Lebih dulu mengenal Reza Davis. Berapa lama selisihnya? Saya masuk ke sana itu mungkin kalau di Agustus mungkin mengenal Nikita Mirzani di bulan November. Bulan November. Kita bulan November, Oktober November. Awal mulanya dari Salah sopir. dari Sela Sofia. Kalau saya cek di record percakapan handphone antara saksi dengan terdakwa Nikita Mirzani itu dari bulan Oktober tanggal 12. Terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu, assalamualaikum dokter. Ya, betul. Saya mungkin saya nggak begitu kenal, tapi buat saya kan sudah mengamat Oh ya. Nah, saya hanya meluruskan saja tadi kan saksi menerangkan bahwa perkenalannya di bulan November. Di sini saya luruskan bahwa komunikasi pertama kalau di handphone itu di bulan 10 tanggal 12, di mana terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu. Terkait dengan perkara ini ya, terdakwa Nikita Mirzani yang kami dakwakan untuk karena menerima uang 4 miliar dari saksi Reza Davis. Saksi tahu nggak dalam rangka apa Reza Davis memberikan uang kepada terdakwa Nikita Mirzani? Tidak tahu. Sepengetahuan saksi ya, antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Davis itu apakah ada hubungan pekerjaan atau hubungan apa begitu? Yang saya tahu Nikita Mirzani adalah seorang artis dan beliau ini kerjaannya adalah salah satu mengendorse produk. Jadi kalau misalnya dia dihubungi oleh owner brand skincare untuk di endorse, ya itu adalah satu pekerjaan. Jadi menurut saya ya kerjaan urusan seperti itu. Ada hubungan pekerjaan. Menurut saya seperti itu. Sepengetahuan saksi ada hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaannya apa? Sebagai mengendorse produk seperti itu. Tahu dari mana saksi? Ya itu adalah standar influencer atau artis-artis yang lain. Ya, saksi Iya. tahu dari mana? Itu kan pendapat saksi berarti. Itu pendapat saya. Itu pendapat saksi. Tapi kalau yang sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu. Iya menurut saya pandangan saya sebagai endorse. Saksi ya. Baik. Di sini saya mau menanyakan apakah tadi kan ada dihubungi juga lewat WhatsApp ya dari saksi Reza Davis yang notabene-nya nomor handphone saksi itu diberikan oleh Pak Arif ya. Ada saksi Reza Davis. Ada nggak pernah saksi ingat bahwa saksi Reza Davis itu mengirimkan screenshotan percakapan, screenshotan bahwa saksi Reza Davis itu diundang untuk ke event Lifestyle Aleza
Reza Gadis menjawab, jadi jangan ya Kak, siap deh kalau gitu laksanakan. Kemudian saksi menjawab, daripada dibully habis sama dikir, cilaka sudah. Maksud saksi apa itu? Jadi begini, saya mengetahui bahwa ada itu Alexa itu kalau tidak salah berhubungan dengan acaranya dari FS. Sebut nama saja ya di sini di persidangan, soalnya kita tidak pakai istilah. Oke, jadi menurut saya itu acara berhubungan dengan Fitri Sambuteru. Nah, yang saya tahu Fitri Sambuteru itu adalah seteru dari Nikita Mirzani. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya memang ingin hubungan itu menjadi tenang, jangan mencari masalah. Apalagi mendatangi orang-orang yang sedang bermasalah dengan Nikita Mirzani. Hanya seperti itu saja tujuan saya. Jadi supaya menjadi tenang saja. Karena memang ada permasalahan seperti yang saya ketahui bahwa Nikita Mirzani juga ada masalah dengan Sambo Bisa Jega yang di Malang. Seperti itu. Yang akhirnya menimbulkan permasalahan kepada salah satu. Baik, untuk hal sesimpel itu saja Reza Gadis meminta saran dari saksi ya yang berkaitan dengan terdakwa Nikita Mirzani ya. Ya itu kan yang Makanya saya menanyakan saja ya. Apakah saksi tahu yang maksudnya dibully itu apa? Daripada dibully habis sama nikir, cilaka sudah. Minimalkan resiko. Iya, dibully mungkin ya mengatakan Sepengetahuan saksi, ya bukan pendapat. Karena kan kalau saksi memberikan advice seperti itu berarti saksi mengetahui apa tentang apa yang dimaksud bully dan apa yang dimaksud dengan nikir ini mulutnya nggak bisa ditahan. Itu saksi sendiri loh yang memberikan statement seperti itu, jawaban seperti itu. Ya. betul, dibully itu mungkin dihinakan seperti itu. Dalam Dia rangka dibully apa? Lewat apa? Sepengetahuan saksi sejauh ini? Iya, apa ya misal seperti Nggak misal yang ini, yang saksi bilang ini, karena saksi sendiri loh yang menjawab perkataan dari Reza Gadis. betul, karena memang pada saat Nikita live itu kan memang sering menyebut kata-kata abu-abu seperti itu. Oh, saksi melihat sendiri juga. Sering bisa di Mengetahui ya, selain abu-abu apalagi terkait dengan Reza Gadis. bugen seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya saksi memberikan pendapat seperti itu daripada dibully lagi, begitu ya? Betul, karena kan sebagai aura skincare namanya itu penting. Oke, baik. Tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa saksi mereview untuk produk-produk skincare. Ya. Kita maju ke percakapan saksi dengan Dr. Mufid. Ya. Kapan saksi kenal dengan atau Bang Mufid? Mengenal atau bangun itu pada saat atau bangun mendatangi ke rumah Dokis. Untuk bulannya lupa, mungkin di sekitar bulan November. Bulan November. Tepatnya Oktober November. Sekitar bulan November. Baik ya. Di situ saksi memang sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Reza ataupun saksi atau Bang Mufid terkait selain mereview produk skincare, selain sebelumnya tidak ada masalah. Tidak Tidak ada pernah ada masalah. Baik ya. Di sini saya menanyakan di sini ada percakapannya ya di tanggal 13 bulan 11, tanggal 3 bulan 11. Saksi menjawab kepada atau Bang Mufid. Ada masalah Kak sama Nikmir? Gitu. Terus kemudian atau Bang menjawab, nggak ada Kak, kita nggak pernah punya masalah sama siapapun. Kita mah pengennya semua baik-baik aja, ya. Dengan dokter Akik pun hubungan kita baik-baik aja, alhamdulillah, ya. Kemudian saksi menjawab lagi, kalau dugaan kakak sih mungkin Nikmir kesel lihat helmnya kalian. Kenapa bisa saksi memberikan jawaban seperti itu kepada atau Bang Mufid? Jadi pada saat Dokti bertemu pertama kali dengan atau ya
beliau datang ke rumah saya tiba-tiba tanpa izin saya. Dia mengaku kedua kalinya, karena yang pertama itu mereka mengunjungi dokter pasang suami istri itu di sekitar bulan Oktober mungkin, tepatnya lupa, karena berdasarkan pengakuan dari Kak Bang Mufid dengan munculnya VP pertama dokter, mereka berdua langsung berusaha menemui dokter di rumah melalui Pak Arif. Gitu. Tetapi setelah 1 harian nongkrong dokternya tidak ada, saya temui baru saja saya temui Dari tanggal 3. Baik. Nah, akhirnya muncullah VT kedua. Nah, VT kedua di situ membahas soal kalau VT itu bisa disebutkan video dengan- TikTok. Video TikTok. Baik ya. VT itu video TikTok. Tentang video TikTok yang kedua itu tentang paket merah retinol seperti itu. Nah, setelah itu tapi di situ dokter Samira membagi menjadi 2 part 1 dengan part kedua. Yang sebenarnya memang konsepnya sudah jadi, hanya tinggal diupload saja. Nah, begitu part pertama keluar, mereka panik. Ini cerita dari Bang Mufid, mereka panik dan mereka langsung mengunjungi rumah dokter setelah siang-siang itu. Kaitannya dengan akhirnya saksi menjawab mikir kesel lihat hedonnya kalian. Ini sebenarnya tujuannya ke sini. Ya. Nah, selanjutnya akhirnya menemui dokter di rumah dokter. Akhirnya dokter nasihatin di situ. Kenapa sih kok kamu itu menjual produk yang dengan cara marketing flexing? Nah, di situ mereka mengakui, kamu sadar enggak tahu Bang Mufid? Kalau produk kamu itu overclaim, overpriced. Nah, akhirnya mereka mengakui atau Bang Mufid mengakui bahwa iya dok, iya kak, produk saya memang overclaim, memang overpriced. Terus kenapa kamu menggunakan teknik marketing flexing? Itu jelas teknik marketing yang dilarang sama agama kita. Itu adalah efek pamer. Kenapa kamu menggunakan teknik marketing bukan menjual kualitas produknya, tapi kualitas gaya hidup kamu? Gitu. Kamu seorang dokter, tidak layak kamu memberikan cara-cara marketing dan teknik seperti itu ke generasi muda. Nah, akhirnya di situ iya kak, kita minta maaf. Nah, akhirnya di situ dokter Sandra berharap akan ada perbaikan dari seorang Bang Mufid. Bukan perbaikan dari produknya tapi dari marketing flexingnya. Dan juga dari produknya. Baik. Terus kaitannya dengan hedonnya tadi? Iya, ya dokter. Mikir kesel lihat hedonnya kalian. Ya itu adalah asli pemikiran dari seorang dokter kami sendiri. Ya. Tapi sebelumnya itu kan kejadiannya waktu percakapan WhatsApp itu di tanggal 3 bulan 11, sedangkan saksi kan sudah berkenalan dengan Rita Mirzani sejak bulan Oktober awal, ya kan? Ya. Dilihat dari record log yang sampai dengan kejadian disita handphonenya itu lebih dari 50 telepon-teleponan dan percakapan yang panjang. Apakah sampai detik itu tidak ada cerita? Mikir kenapa bisa ada saksi berkesimpulan seperti itu? Berarti kan ada cerita dong, ada cerita di belakangnya kenapa bisa sampai seperti mengeluarkan statement bahwa ini gara-gara kalian hedon, ini mikir kesel. Jadi hubungan dokter dengan saudara Nikita Mirzani itu tidak sedekat seperti yang selama ini dipikirkan oleh orang, karena dokter Sandra itu baru mengenal Nikita Mirzani melalui sekolah dia. Jadi hubungan kita itu ya hanya urusan pekerjaan dan salah satunya adalah tentang Sela Sokia. Jadi pada saat saya tahu Sela Sokia ini memberangkatkan Sahrul, yang jelas dia adalah seorang transgender laki-laki, diberangkatkan, diberikan fasilitas hotel dengan seorang dengan laki-laki, itu adalah jelas itu nista agama. Dan saya cukup kecewa dan saya tahu Nikita ini dekat dengan Sela Sokia. Jadi itu salah satu komunikasi saya dengan kita berkaitan dengan Sela Sokia. Baik, kemudian ada tanggal 13 bulan 11 saksi kembali mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp ya kepada Mufid. Di situ saksi bilang, "Dek, kakak dapat laporan ada konten flexing lagi ya, yang di mobil sambil dipayungin, yang ada ajudan juga ya. Adek, ini kakak dapat tekanan lagi loh. Kenapa sih masih aja bikin konten yang gak guna gitu?" Nah, itu maksudnya apa? Memang bisa. Terus kemudian ada saksi menjawab lagi, makanya kalau kakak dikabarin
rasa kasihan. Emang mau kan terus dibully-bully terus-menerus sama masyarakat? Ini masyarakat sudah jengah disuguhin dengan sikap-sikap flexing seperti itu. Sementara Reza Gladys itu punya grup sendiri yang berbayar, di mana dia akan menampilkan keseharian hidupnya dia, dan dia tetap terus menampilkan keseharian hidupnya dengan flexing seperti itu. Baik, tapi kalau terkait dengan flexingnya Reza Gladys, apakah ada permasalahan yang menyinggung saksi secara personal maupun terdakwa Nikita Mirzani secara personal dengan saksi Reza Gladys melakukan flexing? Salah satu saya adalah seorang dokter yang memiliki kewajiban juga moralitas untuk mencerdaskan atau memberitahu masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan flexing itu bisa membodohi masyarakat, ya saya harus bicara. Dan sebagai penasihat sejauh saya juga harus menasehati. Gitu. Itu sebagai rasa ketidaknyamanan saya, dan itu Reza Gladys lakukan bertahun-tahun dan tidak ada yang berlaku. Seperti itu. Itu ya. Kalau dengan saksi Oki Pratama, sejak kapan saksi mengenal Oki Pratama? Lebih dulu mana di antara semuanya itu saksi lebih mengenal dulu yang mana? Antara Oki Pratama, terdakwa Nikita Mirzani, Reza Gladys. Oki. Kenalnya di DM. Di DM? TikTok. Kemudian akhirnya itu kapan? Masih ingat? Lupa, mungkin Oktober ya. Lupa, jadi Oktober kemungkinan, karena mulai munculnya dokter kan September awal, mulai viral itu di Oktober, mungkin di Oktober, karena beliau membuat wiki bahwa kehadiran dokter ini membawa pembaharuan terhadap skincare dan beliau siap produknya untuk direview oleh dokter. Oke, baik. Di sini saya mereview lagi ya, bahwa kalau berdasarkan percakapan saksi dengan Oki Pratama pertama kali di tanggal 21 bulan 9 tahun 2024 ya, dari report hasil laboratorium digital forensik terhadap handphone saksi. Terkait tadi saksi menerangkan bahwa saksi ada melihat di Lazada e-commerce apa yang dijual itu? glowing skin booster. Gelas dia. Iya. Gelas dia. Glavisia. Bulan November. Aku sudah lupa, aku nggak mungkin sekitar November 2024. September, Oktober, November. Yang jelas bukan September, Oktober, November. Oktober November 2024. Baik. Kalau di sini saya cek bahwa ada saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar dari glowing booster cell. Kemudian saksi mengatakan, bukannya itu dijual Agustus 2022 ya? Kemudian Oki Pratama menjawab, itu launchingnya 2000 Agustus 2023. Tapi saya beli 1 bulan setelah produk itu dijual. Produk itu dijual di tahun 2023, saya beli 1 bulan setelah launching di bulan Agustus tahun 2023. Karena ada masalah dengan dokter, kemudian akhirnya produk itu tidak dijual lagi. Kemudian saksi juga ada pernah menjawab kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan produk yang sama, pernah dikirimkan kepada gambar glowing booster cell itu 4-4-nya dikirimkan juga kepada saksi. Kenapa tak review ini aja, Bu? Terus saksi bilang, saya nggak mau karena produk itu mending yang masih dijual aja. Itu saksi menjawab. Jadi gimana? Di situ saksi sudah mengatakan bahwa itu tidak dijual, sedangkan baru saksi menerangkan bahwa itu masih dijual di Lazada. Ya kan dokter sama tidak membeli secara langsung di Lazada. Kan tadi Sedangkan itu masih dijual di Lazada pada saat itu. saksi disumpah ya keterangannya ya. Betul. Saya melihat itu dijual di Lazada, tapi saya tidak membeli itu. Saya Tadi tidak saksi membeli di Lazada. menerangkan bahwa Oktober November 2024 itu masih dijual di Lazada. Terlepas itu saksi tadi menerangkan membeli atau tidak membeli, saksi menerangkan tadi bahwa saksi melihat di Lazada itu masih dijual di Lazada. Sedangkan saksi dihubungi oleh terdakwa Nikita Mirzani, saksi menjawab
dijual aja gitu. Di situ terdakwa Nikita Mirzani ada mengirimkan, nanti sebentar ya kami tunjukkan ya percakapannya ya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Tunjukkan aja langsung biar tuntas. Silakan penasihat hukum. Izin yang mulia terhadap pengunjung sidang yang ribut di persidangan, kami meminta agar dikeluarkan yang mulia. Enggak ya. Jadi kita ingatkan ya, kita ingatkan. Kita sudah skors itu sudah 2 jam lebih. Gara-gara tadi ada keributan yang mengganggu persidangan ya. Sehingga kita ingatkan yang ada di dalam, tolong tertib, yang kita itu lancar persidangannya. Kalau tidak bisa ditertibkan, silakan keluar. Begitu ya. Silakan diteruskan. Terima kasih yang mulia untuk melanjutkan kepada saudara saksi ya. Sudah banyak pertanyaan kepada saudara saksi. Saya ingin bertanya pada saat saudara melakukan chatting atau melakukan komunikasi dengan terdakwa. Saya ingatkan dulu yang 0813 821 08210 nomor siapa? Nomor saudara. Dengan 085 217 3173 86 nomor siapa? Tidak tahu. Ini nomor terdakwa Nikita Mirzani ya. Di sini saudara berkomunikasi dengan terdakwa di tanggal 19 Desember 2024. Saudara mengirimkan
ya semakin tersebar informasinya. Oke, nah di sini kan bilang saudara, perang Bratayuda dimulai, sumpah bergetar. Nah, ini tujuan saudara memang ingin memperkeruh atau ingin ada perang antara satu orang dengan orang lain atau seperti apa? Ini saudara menerangkan seperti ini. Ya, saya sebagai seorang dokter yang mengedukasi dan mendapatkan banyak serangan dari agensi buzzer. Jadi agensi buzzer ini adalah suatu agensi yang tugasnya untuk melakukan penyerangan baik secara personal maupun secara produk kepada seorang dokter Samira. Nah, dari agensi buzzer ini ada yang mengaku bahwa mendapatkan instruksi dari asistennya Reza Gladys untuk menyerang saya. Nah, dari situ saya merasa, kenapa sih ini kok kalian masih melakukan hal-hal yang seperti ini? Ya sudah, kalau memang ngajak perang ya udah sekalian aja seperti itu. Oh, jadi saudara memang memerintahkan ini agar ada perang gitu ya, ada kericuhan di situ. Bukan kericuhan seperti yang dipikirkan kericuhan. Baik. Terus ini maksud saudara perang Bratayuda dimulai. Ya cuma sekedar Jadi jaksa yang sudah dijawab nanti disimpulkan Siap, saja. terima kasih ya. Kemudian ada juga komunikasi saudara dengan terdakwa. Di sini terdakwa mengatakan ini bukan punya si Begen ibu. Saudara menerangkan menjawab sudah lihat di akhir belum? Itu punya Glowfitsia, tonton sampai akhir. Oh iya, biar naik semua. Yakin malam ini mereka nggak bisa tidur. Maksudnya apa saudara menerangkan? Apa mengecek seperti ini? sudah baca komunikasi biasa saja. Tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada seperti itu. Oke. Kemudian saya ingatkan kembali di tanggal 20 Desember saudara kembali berkomunikasi dengan terdakwa. Di sini saudara menerangkan kan sudah spill juga, serangan juga buat Reza Gladys. Kemudian terdakwa menjawab ini mau di post aja nggak apa-apa, aku makan jelas aku belain dia tapi nanti ibu yang jelek. Untuk review body lotionnya naik pipinya barengan, mana pipinya ibu? Pembuktian jelek produk dia emang overclaim, dia skincare. Kemudian senggol dikit, besok Reza. Nah ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu hanya percakapan teman biasa saja. Teman biasa, tidak ada tujuan maksud apa-apa. Nah, soalnya di sini saudara menerangkan senggol dikit, besok Reza. Apa maksudnya? Emang sering senggol-senggolan seperti itu kan? Iya, itu adalah percakapan yang menurutku biasa-biasa saja. Ya berarti tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada biasa saja. Oke, nanti biar kami dan majelis hakim yang menyimpulkan ya ibu. Baik, kemudian saya tanyakan kembali kepada ibu, kepada saudara saksi. Di percakapan saudara pernah berkomunikasi dengan dokter Oki? Pernah saya. Pernah ya, sering ya. Nah, di sini saudara berkomunikasi dengan dokter Oki pada tanggal 6 Oktober. Masih ingat percakapannya apa? Tidak ingat. Oke, saya coba untuk membacakan percakapan saudara. Sudah dia pos permintaan maaf dari Oki. Kemudian saudara menjawab, nah sip deh. Kemudian saudara menjawab, selesai urusan kecil ya deh, kita pindah ke Reza. Nah ini maksudnya apa? Jadi sebenarnya begini, Dokter Samira itu muncul karena melihat kejenahan adanya marketing di TikTok secara flexing. Nah, kita bisa lihat ya di kalau data itu omset seorang Reza Gladys, pokoknya owner tukang skincare flexing ini omsetnya ada yang per bulan mencapai 120 sampai 150 miliar dengan cara teknik marketing flexing. Nah, jadi itu pun dilakukan oleh saudara Richard, ya. Jadi di sini begitu banyak. Salah satu case yang pertama dokter naikin adalah case-nya dari seorang Richard. Dia menjual DNA salmon dan menjual yang jelas sama seperti Right Skin, dan dia juga menjual WT tomat suplemen WT. Ya, di situ jelas dia bicara dia menjual produk suplemen yang mengandung tomat putih. Ternyata pada faktanya di suplemen tersebut tidak ada tomat putih. Dan omset yang dia dapatkan per bulan itu bisa di angka 100 miliar
miliar per bulan. Nah, jadi Dr. Samra melihat loh, kok dikuasai oleh mereka-mereka ini. Jadi ya sekarang saya akan mengecek satu persatu apakah betul, dan saya akan menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya produk yang mereka jual itu tidak seperti yang mereka klaim, hanya itu aja. Oh, baik. Jadi intinya untuk menyadarkan masyarakat seperti itu ya, saudara ya. Inti garis besarnya yang saudara jelaskan seperti itu tadi ya. Nah, pernah nggak saudara sebagai dokter setelah mereview produk-produk skincare dari beberapa owner yang dilakukan oleh Saksi tadi review, pernah nggak saudara melaporkan atau mendatangi lah BPOM terkait dengan Pak, ini loh ada skincare seperti ini. Nah, setiap selesai mereview, saudara mendatangi lah BPOM. Pernah tidak seperti itu yang saudara lakukan? Jadi di bulan Desember akhir saya Tahun membeli berapa, Mama? 2024. Desember akhir 2024. Iya. Saya membeli satu produk dari Sela Sofia Skincare. Di situ adalah satu paket produk luminous paket ya. Dan di situ diselipin produk yang namanya MC. Oke, Ya. sebentar. Nah, Itu kan yang saudara laporkan produknya Sela. oh bukan, tadi kan Anda menanyakan Ya. ke Badan POM, sebenarnya ada Kalau ceritanya. untuk produknya Reza sendiri, saudara tadi kan mereview produk Reza tahun berapa? 2023 ya kalau nggak salah ya? 2024. Oke, mereview. Setelah saudara mereview produknya Reza, pernah tidak saudara melaporkan ke BPOM hasil yang saudara review dari produknya Reza ini? Pernah nggak? Untuk produknya Reza ya, yang saudara review tahun 2024. Lupa nggak ingat. Karena memang pada saat itu yang lebih difokuskan oleh Dr. Samira itu bukan produk yang overklaim, tapi yang mengandung berbahaya. Iya, kan tadi ada beberapa owner yang saudara produk dari beberapa owner yang saudara review, termasuk Reza. Betul. Iya kan? Ada Sela, ada Reza, tadi saudara Ada katakan. Richard. Nah, ada Richard. Untuk produknya Reza sendiri yang saudara review, pernah nggak melaporkan hal itu ke BPOM di tahun 2024 itu? Kenapa harus minta tolong Nikita Mirzani, minta tolong Oki untuk merepost? Oke, baik. Kalau repost itu seperti misal saya meminta tolong itu Dr. Ika untuk merepost saya mereview produk yang berbahaya. Saya sekedar Oke. tolong ya repost dok gitu. Ya udah, oke, baik. Kalau memang tidak pernah tidak melaporkan hal itu ke BPOM. Yang untuk Reza Ladies yang saudara review tahun 2024. Saya lupa, saya sepertinya belum. Lupa saya, karena terlalu banyak produk yang saya lakukan ke Badan POM. Oke, tapi untuk Rezanya tidak mengetahui ya, lupa. Lupa. Nah, di sini saya juga mengingatkan saudara juga terkait dengan bukti chatting komunikasi saudara dengan Dr. Oki di tanggal 6 Desember. Di sini saudara menerangkan Dr. Oki mengecek saudara, berarti mereka ini lagi bagi-bagi tugas gitu ya. Kakak belum mereka karena omongannya manis-manis gitu. Terbayang gimana hancur leburnya kakak kalau terjadi mondok. Kalau petugasnya itu yang ada suara di luar, tolong diamankan ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Di jam 8.18, saudara menerangkan mengecek Dr. Oki untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Kemudian saudara menerangkan dikirain beneran mau berubah. Bayangin gak gimana kalau mereka bawa duit ke rumah kakak terus jebak kakak gitu. Kenapa sih mereka ini hancur kak? Pasti udah masuk media online. Kemudian Dr. Oki juga mengatakan dan flexing lagi memuakan banget loh. Saudara menerangkan untuk Reza dan kawan-kawan bakalan kakak gas. Apa ini maksudnya? Apa yang saudara pengen gasnya itu apa? Lebih untuk menyadarkan masyarakat bahwa produk mereka itu sebenarnya overklaim dan overpriced. Oke. Kenapa tidak lapor ke BPOM? Ya mungkin gini, kalau ke Badan POM pun itu sering banget sudah dilakukan.
gitu. Jadi maksudnya gimana sih caranya supaya masyarakat cepat informasinya sampai, salah satunya dengan cara seperti itu. Dan kalau memang tidak sesuai, kan sebenarnya mereka bisa melakukan penuntutan ke dokter kalau memang hasil labnya sudah bermanipulasi. Nah, berarti selama ini hanya tujuan saudara untuk mengedukasi masyarakat, karena kalau saudara lapor ke BPOM itu lama tindak lanjutnya seperti itu ya. Betul. Kalau terkait flexing juga seperti itu. Sama, jadi saya paling males untuk melihat TikTok dulu. Kenapa? Karena setiap saya buka TikTok intinya cuma unboxing, branded. Jadi itu pelakunya semua adalah skincare outlet. Counter skincare outlet. Berarti tidak ada kaitannya dengan outlet yang flexing. Counter skincare flexing itu adalah pelaku counter skincare yang yang skincare yang memang outlet. Oke. Cukup ya Mulia. Silakan dari kuasa hukum untuk mengajukan pertanyaan. Makasih yang mulia.